Assalamualaikum sahabat, selamat datang kembali di Viz TV. Pada video kali ini saya ingin sharing pemakaian Redmi Note 8 Pro setelah 3 bulan. Jadi kira-kira ada nggak sih keluhan-keluhannya dan apa saja hal-hal yang baru saya temukan di Redmi Note 8 Pro ini. Jadi di sini ada 20 poin yang saya rasa penting untuk di-share ke sobat. Apa sajakah itu? Yuk kita langsung simak aja videonya. Oke, poin nomor satu yang akan saya bahas pertama adalah masalah panas. Apakah HP ini panas? Jadi kalau kita tahu MediaTek yang sebelumnya itu benar-benar bikin trauma ya tentang masalah panas, apalagi untuk main game. Tapi tenang, di MediaTek Redmi Note 8 Pro ini aman sob. Jadi tidak ada masalah panas seperti Redmi yang sebelumnya. Oke, untuk nomor 2 adalah pembahasan baterai. Apakah baterainya awet? Dan ini sudah dilengkapi dengan 4000 mAh ya. Jadi selain kapasitasnya lebih besar, tapi karena sekarang sudah dingin prosesornya, itu benar-benar awet. Kalau untuk medsos seharian tuh aman. Apalagi kalau saya pulang kerja itu kadang saya bermain game ngabisin baterainya tinggal dikit ini nih, itu bisa sampai subuh. Jadi rasanya nggak habis-habis. Terus kita lanjut ke poin nomor 3. Apakah speakernya bermasalah? Ya kalau sobat misalkan menyalakan YouTube, ya dibandingkan dengan ini aja deh, Redmi Note 8 yang biasa gitu, jadi bukan yang Pro, itu masih lebih besar suara yang Redmi Note 8. Oke, di poin nomor 4 ini ada hal yang baru saya tahu, yaitu kalau sobat lihat ini sudah connect ke WiFi ya. Jadi waktu itu rekan saya butuh tethering karena paketnya habis. Oke, saya nyalakanlah hotspot. Ternyata setelah saya nyalakan hotspot dan dia tersambung, saya juga baru sadar kalau ini aktifnya ada dua sob, tuh bisa dilihat. Jadi yang satu WiFi tetap connect dan tetheringnya pun berjalan untuk HP teman sobat atau rekan kita yang membutuhkan tethering. Jadi HP ini berfungsi seperti router, meneruskan sinyalnya, tapi bukan sinyal dari WiFi-nya, tapi sinyal WiFi tersebut kita terima di HP kita dan kita sebarkan kembali. Pembahasan nomor 5. Di sini saya sudah menyiapkan, ini sobat pasti tahu ya, ini adalah kartu yang kita sering gunakan untuk naik busway atau naik kereta. Jadi kalau misal sobat yang tinggal di kota yang sering naik kereta dan busway, itu pasti butuh banget di kartu ini. Ini adalah fitur NFC. Jadi secara bawaan fitur NFC ini sudah aktif ya. Jadi sobat tinggal tempel aja seperti sekarang ini, terus sobat klik aplikasinya ini untuk ngecek. Rp1.000. Jadi kalau misal kita punya banyak kartu, itu bingung mana yang ada saldonya, kita tinggal cek aja di sini. Rp52.200. Oke, jadi dia langsung otomatis menyebutkan berapa saldo kita. Selain bisa untuk ngecek saldo, kadang kita lagi ngisi saldo itu ngantri panjangnya. Ini juga bisa menggunakan aplikasi. Jadi di sini saya menggunakan Mandiri, itu bisa pakai aplikasi Mandiri top up dan kita tinggal tempel ininya ke sini. Itu nanti otomatis nambah sendiri saldonya. Jadi kita nggak perlu lagi ngantri di Indomaret atau di petugas pengisian untuk saldo kartunya. Di pembahasan nomor 6 ini kita akan membahas tentang YouTube. Di saat kita memutar film itu bisa memutar film HDR sob. Ini contohnya nih. Di sini ada menunya, kualitasnya adalah 1080 HDR, jadi ada tambahan HDR di belakangnya. Ini pasti gambarnya jauh lebih tajam dibandingkan dengan film-film yang non HDR. Jadi sobat bisa bandingkan. Tapi di sini kuotanya berasa banget sob. Jadi nyedotnya gede banget. Jadi sobat harus pakai yang unlimited supaya lebih aman. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 7 ya. Untuk nomor 7 ini masalah fast charging. Jadi di sini bisa dilihat dari tanda yang dua. Jadi ada dua logo petir saat pengecasan seperti itu. Sobat bisa lihat. Jadi kalau misalkan sobat pinjam casan orang lain yang tidak fast charging, maka ini hanya muncul satu. Ini berguna banget karena setengah jam saja ini udah berasa penuhnya gitu. Nomor 8. Di sini kita akan membahas game. Oke, di game PUBG ini sebenarnya saya lebih suka bermain dengan grafik yang seperti ini sob. Yaitu grafiknya adalah HDR atau minimal HD. Karena di grafik HD ini di saat kita menembak itu bener-bener efeknya mantep banget. Yang pasti device ini lebih panas ya. Jadi lebih panas dari yang standar jika kita menggunakan smooth. Kalau smooth ekstrim ini tidak terlalu panas. Jadi ini adem-adem aja, makanya bisa awet banget baterainya. Ini gara-gara main smooth ekstrim ini saya bisa main sampai subuh padahal sisa baterainya tinggal dikit. Dan untuk yang menanyakan gyro, jadi di sini ada gyro control untuk menembak ya. Itu nyaman banget sih, tidak ada delay dan untuk tasnya juga tidak ada delay. Jadi sobat yang ingin melihat review gamenya itu kemarin sudah saya berikan video review game di Redmi Note 8 Pro ini ya. Oke, di pembahasan poin nomor 9 ini untuk game COD Mobile ini benar-benar saya lebih suka menggunakan grafik high sebenarnya. Tapi ya kalau kita lagi main sama temen-temen pingin lebih lama, itu menggunakan rendah saja ya. Jadi baterainya benar-benar awet. Untuk panasnya ini nggak begitu berasa, jadi standar-standar aja kayak HP Snapdragon biasanya.
Oke, di pembahasan nomor 10 ini kita tes game High Day. Karena kemarin banyak yang mengeluh tentang game High Day ini. Kalau misalkan tiba-tiba panas di belakang kamera sini, terus HP-nya ngehang dan hanya bisa dimatikan dari power karena benar-benar hang. Tapi saya coba sendiri bermain di High Day itu cukup lama ya. Itu nggak saya temukan yang namanya hang sampai panas. Jadi benar-benar normal aja panasnya, sama seperti game PUBG dan COD Mobile. Jadi aman sob. Jadi tidak ada ya keluhan Redmi Note 8 Pro di game High Day ini. Terus pembahasan selanjutnya nomor 11 yaitu game Roblox. Kenapa saya pilih game Roblox? Karena di game ini banyak gamer atau streamer yang menjadikan Roblox ini sebagai bahan konten. Jadi di sini kita coba salah satu permainan untuk tes aja karena di sini ada fitur bawaan nih. Nah, ini sobat bisa lihat di mana fitur rekam ini kita bisa mengambil suara dari gamenya. Kalau misalkan kita main PUBG kan ada suara teman di dalam game, itu semua bisa direkam. Termasuk suara kita yang di mikrofon itu juga terekam. Jadi kita nggak perlu pakai root, nggak perlu pakai aplikasi pihak ketiga. Jadi kita benar-benar bisa rekam semua. Di sini semua terlihat ya. Dan ini CPU-nya bisa sobat lihat ya, 27 derajat, masih di bawah 30 derajat itu aman. Dan di sini juga ada tulisan FPS. Menurut saya ini membantu banget untuk gamer atau konten kreator yang ingin merekam gamenya dan kemudian diupload ke YouTube atau ke Facebook. Jadi di poin nomor 12 ini sebenarnya membahas tentang Fortnite, tapi saya tidak bisa mendownloadnya di Play Store. Namun saya pastikan HP ini support untuk bermain Fortnite karena sudah ada review di YouTube yang menggunakan HP ini untuk bermain Fortnite ya. Untuk pembahasan yang ke-13 ini, HP ini sudah support Gcam ya. Jadi ini saya download Gcam ukurannya cukup besar, itu sekitar 70-80 MB. Jadi kelebihannya adalah di Gcam ini detailnya katanya sih lebih bagus, jadi bisa dimodif-modif segala macam. Jadi sobat yang suka-suka foto itu bisa oprek-oprek di aplikasi Gcam ini. Bisa disetting sesuai dengan kebutuhan sobat, entah warnanya yang diperbanyak atau misalkan gambarnya yang dipertajam. Jadi ini bisa menggunakan aplikasi Google Kamera. Di pembahasan ke-14 ini kita tahu ya kalau misalkan konten kreator seperti saya contohnya suka menggunakan open kamera karena bisa ngambil suara mic. Jadi mic yang seperti ini saya contohkan. Seperti ini sob contohnya. Tapi sayangnya HP Redmi Note 8 ini tidak bisa menggunakan mic eksternal yang seperti ini. Jadi seperti sia-sia. Namun jangan khawatir, nanti akan saya bahas di akhir video ya. Ada yang fatal juga nih karena beberapa kali saya rasakan hasil videonya ya. Jadi di saat saya merekam video yang durasinya panjang, misalkan 20 menit, 30 menit, itu terjadi masalah. Jadi ada hasil video yang rusak sob. Sebenarnya hanya macet sebentar, tapi di saat kita editing pakai Premiere Pro itu bener-bener bikin RAM langsung penuh dan komputernya hang. Jadi solusinya sobat harus edit video tersebut di mana posisi yang macetnya itu harus di-cut dulu. Misalkan di-cutnya sekitar 5 detik di antara video yang macet dan terpaksa scan itu harus dibuang agar kita bisa melanjutkan video editingnya. Jadi menurut saya ini agak fatal sih kalau misalkan yang biasa pakai open kamera. Namun kalau untuk pakai kamera biasa, ini sih kayaknya saya belum menemukan masalah yang macet tersebut ya. Pembahasan nomor 15. Sobat tidak perlu lagi install yang namanya rekam layar. Jadi di aplikasi rekam layar ini, seperti yang tadi saya jelaskan ya, kita bisa setting itu langsung mendengarkan suara dari mikrofon. Di saat kita mendengarkan suara mikrofon, ini tidak hanya suara mikrofon kita yang di headset saja yang terekam, tapi suara gamenya juga terekam. Tapi kalau kita pilih suara sistem, itu hanya suara gamenya aja yang terekam, tapi suara kita tidak terekam dalam rekamannya tersebut. Jadi menurut saya ini sangat membantu sekali. Kita tidak perlu aplikasi pihak ketiga dan kita tidak perlu root HP Redmi Note 8 Pro ini. Dan untuk resolusi pilihannya juga banyak sobat bisa mengambil beberapa pilihan resolusinya dan ini sudah sangat tinggi sekali. Kalau saya lebih pilih yang kualitas tertinggi karena kan nanti kita render jadi lebih kecil ya, kita ukurannya kita kecilkan sedikit. Sehingga menurut saya aplikasi rekam kamera bawaan ini sudah sangat membantu sekali untuk konten kreator yang sering merekam gamenya dari HP. Lanjut ke poin 16. Jadi kalau saya pribadi itu sebagai teknisi parabola ini sering pakai HP ini kan di atas genteng, jadi panas-panasan ya. Itu menggunakan settingan otomatis seperti ini. Di HP Redmi 4 Prime saya kalau di atas genteng itu bahkan harus ditutup seperti ini, atau saya masukkan ke baju saya terus saya lihat dari dalam baju saya untuk melihat layar ya karena benar-benar kena matahari. Tapi di Redmi Note 8 Pro ini karena sudah ada 500 nit itu benar-benar aman banget. Jadi tetap bisa kelihatan walaupun agak-agak silau kena matahari, tapi kita masih bisa melihat jelas semua menu aplikasi yang ada di dalam sini. Dan kalau perlu ya dimatikan saja autonya. Jadi kita paksa
on terus seperti ini supaya lebih mudah. Itu khusus di atas genteng ya sob. Pembahasan poin nomor 17. Kita balik lagi ke masalah open camera, dimana open camera ini kan nggak bisa pakai mic ya. Mic yang tadi saya tunjukkan itu nggak bisa. Tapi jangan khawatir, sudah saya bandingkan antara mic eksternal dengan mic bawaan mikrofon ini. Justru saya merasa mic bawaan mikrofon ini lebih ngebas. Jadi untuk suara saya yang cempreng seperti ini, itu jauh lebih bagus menggunakan bawaan Redmi Note 8 Pro ini. Jadi menurut saya tidak ada masalah dengan mic eksternalnya lagi, karena memang mic bawaan Redmi Note 8 Pro ini lebih bagus menurut saya dibandingkan mic eksternal yang saya punya. Jadi kalau sobat ingin melihat contoh video dan suara audionya, itu bisa cek video sebelumnya. Jadi semua video saya rata-rata menggunakan Redmi Note 8 Pro ini. Hanya video ini saja saya menggunakan Realme 3 Pro. Pembahasan nomor 18 untuk kamera dan videonya. Jadi kalau misalkan hasil perbandingannya ya umum ya menurut saya, hasil dari jepretan kamera itu misalkan malam hari itu jauh lebih bagus kamera ya dibanding video. Jadi kalau video di malam hari itu sebenarnya sudah lumayan bagus kok. Tapi untuk masalahnya adalah kalau kita sebagai konten kreator itu butuh suara dari audio mic yang berkualitas. Jadi kita butuh eksternal. Kalau kita rekam di luar dan suasana sedang ramai, itu benar-benar harus membutuhkan device satu lagi khusus untuk merekam suara audionya. Jadi supaya tidak bising banget. Cuman kalau untuk kameranya ini benar-benar oke banget. Apalagi bagi teman-teman yang suka mainan Google Kamera atau Gcam. Pembahasan nomor 19. Kemarin banyak nih di komentar yang saya kan pasang tempered glass. Jadi ini masih pakai tempered glass yang sebelumnya. Jadi banyak yang nggak percaya kalau misalkan sudah pakai tempered glass itu terus kita pakai case bawaan, nih case bawaannya. Kita pasang case bawaan, itu katanya bikin tempered glassnya tuh ngangkat. Jadi sobat bisa lihat sendiri ya. Ini tuh ngepas banget. Jadi yang kemarin saya posting sampai sekarang ini masih saya pakai. Memang ada sedikit ngangkat di ujung sini sob. Tapi ini tidak begitu terlihat. Jadi menurut saya masih aman dan wajar dan masih nyaman juga. Jadi kalau misalnya sobat yang kemana nanya linknya itu sudah saya siapkan. Link pembelian tempered glass ada di bawah video cara pasang tempered glass ya sob. Oke sob, itu tadi videonya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like kalau video ini menambah wawasan sobat. Dan jangan lupa di subscribe kalau sobat belum berlangganan channel Viz TV. Sampai jumpa kembali. Salam sobat Viz TV. Wassalamualaikum.